Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sih, saya menghormati Abah sebagai orang sepuh dan saya datang ke sini. Jangan pernah nyakitin orang lagi, Bah. Please, jangan. Kang Ujang Bustami hadir sebagai sosok orang yang membawa misi ketauhidan yang benar, beriman, bertauhid hanya kepada Allah, minta bantuan pertolongan hanya kepada Allah. Tuh, beliau luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai hari ini, sampai detik ini, saya kira tetap masih ada yang meragukan. Kemudian bagaimana Kang Ujang Bustami melakukan dakwahnya, syiar Islam, syiar ketauhidan, supaya orang benar-benar punya tauhid ini yang kuat, tidak tergeserkan oleh hal apapun. Dan itu saya kira itu memang harus kemudian diungkapkan di masyarakat Indonesia, karena selalu saya katakan pikiran mistis orang Indonesia itu selalu akan ada dan selalu melekat. Maka jangan sampai pikiran mistisnya ini kemudian menjadi berpangku, menjadi mengharapkan pertolongan, bantuan yang itu bakal merusak justru ketauhidan, yaitu mendatangi dukun. Nah, ini yang paling penting, saya kira ini yang paling penting. Oke, ini yang paling penting, jangan sampai masyarakat ini menjadi rusak keimanan dan ketauhidannya gara-gara mempercayai dukun. Dan alhamdulillah dengan hadirnya Kang Ujang Bustami itu kemudian saya kira menghabisi sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat kepada hal yang musyrik, yang itu justru akan menduakan Allah. Yang itu justru menduakan Allah. Kalau kita orang Islam, kalau kita orang beragama, tentu menduakan Allah adalah hal yang tidak akan diampuni oleh Allah. Selain daripada musyrik, kita itu gampang untuk meminta ampun. Bisalah untuk meminta ampun, Allah insya Allah akan mengampuni. Kalau sudah musyrik, menduakan Allah, nah ini yang repot. Allah tidak akan mengampuni orang yang menduakan Allah. Oke, ini maka ketika di masyarakat yang rentan kemusyrikan, perlu hadir satu sosok yang itu justru kemudian menghilangkan sedikit demi sedikit kepercayaan orang Islam kepada hal yang musyrik, bahwa ketika kita mau minta tolong, ya minta tolonglah kepada Allah. Oke, ini kita harus apa namanya ya, harus punya pemahaman dan keimanan ke arah sana. Jangan sampai menduakan Allah gara-gara kita ingin selesai permasalahan. Oke, jangan sampai kita menduakan Allah gara-gara punya utang, sehingga gara-gara kita miskin. Jangan sampai menduakan Allah, karena pada dasarnya Allah lah yang goniyun, Allah lah yang maha kaya. Tinggal kita sebetulnya bertakwa kepada Allah. Dalam Al-Quran jelas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas di dalam Al-Quran, orang yang bertakwa kepada Allah min haitsu la yahtasib akan diberikan oleh Allah sesuatu yang justru kita tidak duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki yang itu tanpa ada dugaan kita, langsung saja, asal syaratnya adalah takwa gitu. Jadi jangan mengharapkan dulu kemudian sesuatu yang
hai sulayah ta'asib, sementara takwanya kita tidak merawatnya. Oke, dan tidak akan kita meraih ketakwaan manakala kita musyrik menduakan Allah. Nah, ini saya kira di Indonesia perlu ada sosok, dan Kang Ujang Bustami tepat saya kira untuk menjadi penghancur, pengikis orang yang percaya kepada dukun. Kang Ujang Bustami hadir sebagai sosok orang yang membawa misi ketauhidan yang benar, beriman, bertauhid hanya kepada Allah, minta bantuan pertolongan hanya kepada Allah. Beliau luar biasa. Manakala ada yang masih nyinyir kepada Kang Ujang Bustami, menganggap kemudian settingan dan sebagainya, sebetulnya publik tidak akan kemudian terlalu memperhatikan dan tidak akan terlalu mempercayai omongan seperti itu. Karena beberapa pun orang yang mengkritik, orang yang seolah tidak percaya kepada Kang Ujang Bustami, saya kira masih banyak orang yang lebih percaya kepada Kang Ujang Bustami. Bukan masalah percaya dan tidak percaya, tetapi masalah bagaimana Kang Ujang Bustami mampu merawat keimanan orang beragama Islam. Mampu merawat ketauhidan orang yang beragama Islam. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting saya kira. Alhamdulillah, saya kira dengan dukungan UAS ini, Ustadz Abdul Somad dengan statementnya, saya kira mampu kemudian menebalkan kepercayaan publik kepada profesi yang sedang kemudian dijalani oleh Kang Ujang Bustami. Ya, dengan hadisnya, dengan dalilnya, bagaimana kemudian seorang dukun, bagaimana jika publik percaya kepada dukun, bagaimana ketika orang terkena santet dan sebagainya. Kan itu yang kemudian selalu Kang Ujang Bustami bawa di dalam setiap wawancaranya. Udah jangan seperti itu, harus percaya kepada Allah, dibimbing tuh dukun bahkan syahadatnya. Saya Kenapa Mbah? ilmu gak enak apa-apa, kalah aku karo. Hapunten Mbah, hapunten. Aku apa perjalananmu tak turuti saiki. Hapunten. Aku percaya lawan. Hapunten Mbah, hapunten. Saya sebelum saya pamit Mbah, tadi saya alhamdulillah saya bisa nemuin Abah dan saya minimal saya bisa silaturahmi, dan saya sebelum pulang ke Padepokan, di Padepokan juga banyak menunggu. Saya mau mensyahadatkan Abah lagi. Saya mohon ke Abah jangan pernah menyakitin orang Mbah. Sampai keringetan kabeh ku Bah ngelawan Abah sampai keringetan. Ini demi karena saya saya menghormati Abah sebagai orang sepuh dan saya datang ke sini. Jangan pernah nyakitin orang lagi Bah. Please jangan. Dan sebagainya. Ini kan yang luar biasa. Orang yang sudah terkontaminasi oleh jin kemudian mencoba Kang Ujang Bustami menyadarkannya. Ini sangat luar biasa. Mari kita simak nih video agak fullnya Ustadz Abdul Somad ketika menerangkan tentang orang atau tentang dukun atau tentang orang yang mendatangi dukun atau tentang yang kena santet. Mari simak video ini, semoga mudah-mudahan bermanfaat. Jangan datang ke dukun lagi. Dukun-dukun pun bertobatlah kalian, sudah mau kiamat. Ini dukun-dukun ini di musim corona ini dia pula tampil, saya sudah meramalkan corona ini. Dukun inilah yang cocoknya mati duluan. Dia pula datang meramalkan corona. Begitulah sudah banyaknya orang mati karena corona. Mereka mati syahid, kau mati konyol dukun-dukun. Yang mertua saya lagi dirawat di rumah sakit, beranggapan orang bahwa beliau sakit karena guna-guna. Jika orang yang meninggal karena diguna-guna oleh orang lain, apakah mati syahid? Mati syahid. Orang yang kena santet mati syahid. Ada seorang ulama di Riau ini disantet kena busung.
perut tuh berisi air, sudah dikeluarkan berisi lagi, disantet orang, meninggal dunia. Ketika setelah meninggal, entah bagaimana ceritanya, kubur ini mesti dipindah, termasuk kubur ini dipindah. Begitu digali utuh, Allah mau menunjukkan tentang ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau sangka orang yang mati fisabilillah itu mati, bal ahya, mereka hidup walakin la tash'urun. Nah itu yang cerita itu langsung yang menengok, tengok tak somat, tak hancur. Karena dulu sebelum meninggal dalam keadaan disantet perutnya.